يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة فأنصت والإمام يخطب وقد لغوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ayyadana bimawafiqil iman. Walhamdulillahilladzi ja'alana ummata sayyidil anam nabiyuna wa habibuna Muhammadun alaihi salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan adilan jabbara wa malikan qadiran qahhara, liddunubi ghaffara walil uyubi satara. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alal habibil mustafa asy-syafi'il murtaja ar-rahmatil uzma an-ni'mati tamma sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, tepatnya pada hadis yang ke-6, di mana diriwayatkan di dalamnya sebuah hadis yang berbunyi: Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu buruk ataupun rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahiya al-qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini mungkin sering kita dengar dan kita pelajari di dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini memberikan kita pemahaman bahwasanya baik buruknya tindakan jasad tergantung pada bersihnya hati seseorang. Semakin jernih hati seseorang, semakin bersih hati seseorang, semakin baik hati seseorang, maka semakin baik pula tindak tanduk dan perilakunya. Maka dari itu para jamaah, sebagai orang yang beriman, sudah semestinya menjaga hati, mensucikan hati ataupun tazkiyatul qalb menjadi prioritas utama kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan di antara penyakit yang rawan menyerang hati manusia adalah yaitu penyakit al-kibr, atau di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah penyakit sombong. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mendefinisikan yang namanya sombong adalah sebagai suatu sikap seseorang yang menganggap dirinya jauh lebih tinggi, jauh lebih baik daripada orang lain, dan memandang orang lain
dengan pandangan hina dan pandangan rendah, baik itu dalam perkara keilmuan, baik itu dalam perkara pekerjaan, nasab, kekayaan, ataupun perkara-perkara yang lainnya. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwasanya sombong adalah yaitu ketika kita merasa jauh lebih tinggi, merasa lebih baik, dan memandang yang lain sebagai yang rendah dan hina, maka itu adalah sombong para jamaah sekalian. Dan yang namanya sombong adalah penyakit hati yang tersembunyi di dalam diri manusia, sehingga tidak ada yang tahu orang itu sombong atau tidak kecuali dirinya sendiri. Oleh karena itu kita tidak bisa menghakimi seseorang, menjustifikasi seseorang, orang itu sombong atau tidak berdasarkan sebatas yang kita lihat saja. Karena tidak selamanya yang terlihat itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Tapi setidaknya para jamaah, ada dua indikator utama, ada dua ciri-ciri utama penyakit sombong yang perlu kita ketahui bersama. Sehingga apabila kita menjumpainya, mendapatinya di dalam diri kita, maka segeralah untuk mengobatinya dan menghilangkannya. Di antaranya adalah sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis al-kibru, yang namanya sombong adalah yang pertama, menolak kebenaran, dan yang kedua adalah merendahkan orang lain. Ini adalah dua ciri-ciri utama penyakit sombong. Apabila kita mendapatinya ada di dalam diri kita, maka segeralah untuk mengobatinya. Oleh karena itu, kita harus selalu senantiasa waspada, menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam kesombongan sekecil apapun itu bentuknya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong merupakan salah satu sikap yang sangat dilarang di dalam agama Islam. Bahkan pelakunya diancam dengan neraka. Meskipun kesombongan itu hanya sebatas sebiji atom. Dikatakan di dalam hadis, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Siapapun itu yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya sebiji atom. Di antara hikmah kenapa sombong itu sangat dilarang di dalam agama, bahkan kita diperintahkan untuk menjauhinya, di antara hikmahnya adalah karena sombong bukan hanya berhenti pada sikap itu saja, tapi justru sombong akan menjadi pintu masuk bagi keburukan-keburukan yang lain. Sombong akan menjadi sumber penyakit-penyakit hati yang lain. Dimulai dari seseorang itu merasa lebih baik daripada yang lainnya. Saya lebih kaya daripada si fulan. Saya lebih tinggi jabatannya dari si fulan. Saya lebih terhormat daripada si fulan. Dimulai dari merasa lebih baik, kemudian masuklah penyakit ujub. Ujub adalah penyakit hati yang menganggap bahwasannya pencapaian atau keberhasilannya selama ini itu semata-mata kerja kerasnya. Dia tidak melihat campur tangan Allah di dalamnya. Dia tidak melihat kebaikan Allah di dalamnya. Ini adalah salah satu penyakit ujub, di mana ini adalah salah satu yang menyebabkan kebinasaan manusia. Di dalam hadis dikatakan salasun muhlikat, 3 perkara yang bisa membinasakan manusia. Yang pertama adalah syuhun mutok, kebakhilan yang ditaati. Dan yang kedua adalah hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga adalah ijabur rajuli binafsihi, takjubnya, ujubnya seseorang, bangganya seseorang terhadap kerja kerasnya. Ketika seseorang sudah ujub para jamaah, maka masuklah perlahan-lahan penyakit riya. Riya adalah penyakit hati yang selalu ingin dilihat oleh orang lain terkait dengan keberhasilannya. Dan ini adalah penyakit yang diwanti-wanti oleh Rasulullah terhadap umatnya. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar.
hal yang paling aku takutkan dari umatku adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah syirik kecil? Yaitu ar-riya, yaitu riya. Ketika riya sudah masuk para jamaah, masuklah selanjutnya penyakit sum'ah, yaitu penyakit hati yang selalu ingin mendapatkan pujian, yang selalu ingin mendengarkan validasi dari orang lain. Dan ini adalah penyakit hati yang perlu kita hindari. Ketika 4 perkara ini sudah berkumpul, sombong, riya, ujub, dan juga sum'ah, maka selanjutnya akan melahirkan yang namanya penyakit hasad. Hasad adalah dengki atas nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain dan berusaha ingin menghilangkannya. Dan ketika orang sudah hasad para jamaah, tidak berhenti di hati saja, maka di situ biasanya dibarengi dengan tindakan-tindakan tertentu untuk menggulingkan nikmat orang lain. Saking bahayanya hasad, bahkan sampai di Al-Quran ada ayat yang di dalamnya menjelaskan perlindungan terhadap orang-orang yang hasad, yaitu di dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan ini adalah para jamaah efek jangka panjang dari yang namanya sikap sombong. Oleh karena itu, kenapa di dalam agama kita diperintahkan untuk menjauhinya? Karena dampaknya sangat luar biasa sekali. Lantas kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala memberikan kita solusi supaya bisa menjadi obat dari penyakit sombong, tidak mudah merasa lebih baik daripada orang lain, yaitu sebagaimana nasihat beliau dalam kitab Bidayatul Hidayah, di mana beliau memberikan nasihat, yaitu apabila engkau berjumpa dengan orang yang lebih muda daripada engkau, maka katakanlah dosanya lebih sedikit daripada saya, karena dia baru lahir, sehingga saya tidak jauh lebih baik daripada orang tersebut. Dan ketika melihat orang yang jauh lebih tua daripada kita, maka katakanlah orang itu amal dan ibadahnya jauh lebih banyak daripada saya, karena dia jauh lebih dilahirkan, sehingga saya tidak lebih baik daripada dia. Dan ketika melihat orang yang lebih alim daripada kita, maka katakanlah orang itu lebih luas pemahamannya dan lebih mendalam, sehingga saya tidak lebih utama daripada dia. Dan ketika melihat orang yang bodoh, maka katakanlah orang bodoh itu apabila bermaksiat, dia bermaksiat atas ketidaktahuannya, sedangkan saya selama ini bermaksiat atas apa yang saya ketahui, sehingga dosa saya jauh lebih besar daripada orang itu. Dan ketika melihat orang yang tidak beriman, maka katakanlah mungkin bisa jadi orang itu suatu hari akan beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sedangkan saya bisa jadi naudzubillah akan tersesat di dalam kegelapan dan mati dalam keadaan kekafiran. Ini adalah salah satu nasihat Imam Ghazali yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak mudah merasa lebih baik daripada orang lain. Demikianlah para jamaah sekalian, bahayanya sifat sombong dan segala bentuk dampaknya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menjauhinya. Semoga dengan khutbah singkat ini bisa memberikan kita pemahaman dan pencerahan, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihad darar wa tuhawinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdi wa tardu biha anna ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana dunubana wa dunuba walidina wa limasyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa khtim khawatimahum bi husnil khatimah warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana innana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Wa ya muqallibal qulubi wal absar tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.